Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk kita semua. Doa saya menyertai Bapak dan Ibu. Moga pagi yang berkah ini, kedamaian, kebahagiaan, obsesi, impian dan cita-cita, serta kemurahan rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bapak dan Ibu semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kuliah inspiratif kita pagi hari ini, logika bumi dan logika langit. Ada dua logika yang sering berbenturan dalam kehidupan ini. Logika bumi dan logika langit. Logika bumi, semua logika yang didasarkan pada perhitungan akal pikiran. Sementara logika langit, semua tindakan, semua logika berdasarkan pada firman Tuhan atau petunjuk ilahi. Keduanya digunakan oleh banyak orang. Namun perlu diingat, logika bumi tidak selamanya benar. Logika bumi terkadang mengecewakan. Logika bumi terkadang menyedihkan. Logika bumi terkadang menyakitkan. Sementara logika langit selalu benar, selalu memberikan kedamaian, selalu memberikan kebahagiaan, dan selalu memberikan kerinduan untuk selalu menggunakannya. Logika langit tidak pernah mengecewakan karena berangkat dari tuntunan ilahi. Bapak Ibu yang saya hormati, bila Bapak dan Ibu memiliki uang 100.000 misalnya, lalu Bapak Ibu belanja apa saja, mengeluarkan misalnya 50.000, maka logika bumi mengajarkan bahwa sisa uang Bapak dan Ibu 50.000 rupiah. Tetapi logika langit berbeda. Bila Bapak Ibu mengeluarkan uang 50.000, menyodorkan kepada yatim piatu, menyodorkan di masjid, menyodorkan pada panti asuhan, menyodorkan kepada orang yang membutuhkan, Bapak dan Ibu tulus melakukan. Memang secara fisik kita memiliki uang sisa 50.000. Tetapi ketahuilah, di ujung dari pemberian itu, Tuhan akan menggerakkan orang, menggerakkan hati siapa saja, akan mengembalikan apa yang Ibu dan Bapak berikan itu jauh lebih banyak dan hampir tak terhingga nilainya, yang kita tidak tahu dari mana saja sumbernya. Itulah logika langit yang digaransi oleh Sang Maha Sutradara kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin meraih, kalau kita ingin menggapai, kalau kita ingin mewujudkan obsesi dan impian serta kebahagiaan dunia dan akhirat kita, maka sering-seringlah gunakanlah logika langit. Jangan gunakan logika bumi, karena logika bumi sering sekali mengecewakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa menyodorkan salah satu fakta dari logika langit ini. Ada seorang petani kebun di Bogor. Ia menginvestasi menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, menginvestasi sebesar 3.500.000.
Dalam 3 bulan dia berhitung bahwa di ujung Ramadan nanti, di minggu terakhir, banyak orang membutuhkan sayur, banyak orang membutuhkan buah-buahan. Dan saya akan memetik pada saat itu dan ditaksir akan mendapatkan jumlah yang besar dan keuntungan yang besar. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah hari H untuk memanen tumbuhan tersebut dan buah-buahan. Namun begitu besoknya akan dipanen, terdengar berita bahwa Jakarta, karena badai COVID-19 menyerang Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan PSBB, regulasi pembatasan sosial berskala besar. Akibatnya, banyak pedagang, banyak petani sangat berat untuk membawa hasil jualan, hasil panennya menuju Jakarta. Hadirin yang saya hormati, saat itu Pak Budiman ini berpikir apakah memetik, memanen hasil tanamannya ini atau membiarkan dia busuk. Sementara di sekeliling teman-temannya sudah banyak menjual tanaman hasil perkebunan dengan harga miring dari tawaran tengkulak yang beredar di seputar perkebunan tersebut. Kecuali Pak Budiman. Pak Budiman pun ditawari oleh tengkulak dengan ingin menebus hasil buah-buahan, hasil tanaman itu dengan harga miring 1.500.000. Mas Budi, daripada Mas memetik hasil tanaman Mas dan tidak ada tempat penjualan karena ada PSBB dari Jakarta, lebih baik saya menembus 1.500.000. Bapak Ibu yang saya hormati, tertarik Pak Budiman? Hampir seluruh teman-temannya di seputar itu tertarik dengan tawaran tengkulak. Tapi Pak Budiman, dia bercurhat pada Sang Maha Sutradara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan, aku tidak mau menjual. Karena ketika saya menjual ini saya pun rugi. Aku mohon kepadamu, mohon petunjukmu dan mohon redamu apa yang harus saya lakukan. Hadirin yang saya hormati, usai dia salat tengah malam, tahajud, dia bangun pagi menuju ke tempat perkebunannya. Begitu tiba di tempat perkebunan, Bapak Ibu, dia mendapatkan SMS dari temannya di Jakarta. Bahwa Jakarta dengan PSBB ini, Jakarta membutuhkan makanan, Jakarta membutuhkan sayur-sayuran, dan Jakarta membutuhkan buah-buahan. Lalu saat itu terbetik hatinya untuk menjual hasil panennya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dia akan menyerahkan secara gratis pada rumah sakit, pada panti asuhan, pada panti jompo, pada orang miskin yang membutuhkan secara gratis. Karena ada keyakinan, logika langitnya mengajarkan bahwa Tuhan tidak mungkin tidak akan memberikan balasan yang terbaik bagi orang yang berbuat terbaik bagi sesamanya manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu dia petik, dia bawa ke Jakarta. Dia serahkan ke rumah sakit gratis. Dia serahkan kepada panti jompo gratis. Dia serahkan kepada panti asuhan. Dia serahkan kepada orang-orang miskin dengan secara gratis. Dan saat itu dia lega, dia kembali ke rumahnya, dia berbaring dan bersyukur, ya Tuhan, Engkau maha melihat saya tulus melakukannya ini. Semoga Engkau redahi daripada kegiatan yang saya lakukan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu selesai dia berdoa, dia merasa bahagia luar biasa. Lalu begitu usai dia buka puasa, ada telepon yang masuk. Pak Budiman, ya. Dengan siapa saya bicara? Saya warga Jakarta. Saya mendengarkan Pak Budiman panen raya, namun Pak Budiman
memberikan secara cuma kepada rumah sakit, kepada panti asuhan, kepada panti jompo, orang-orang yang membutuhkan secara gratis. Pak Budiman, izinkan saya untuk berbuat amal kebaikan juga. Izinkan saya menebus semua pemberian yang Engkau berikan, karena saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon Pak Budiman kirimkan nomor rekening dan saya akan transfer seketika ini juga. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang terjadi? Dikirimkanlah nomor rekening. Dan saat itu sang penelpon mentransfer rekening ke nomor rekening Pak Budiman dan isinya 15 juta rupiah. Sekali lagi 15 juta rupiah. Bapak Ibu sahabat, pelajaran berharga apa yang kita bisa tarik dari kisah inspiratif ini? Yang pertama, jangan pernah lupa gunakan logika langit dalam kehidupan ini, karena logika langit pasti dan membahagiakan. Yang kedua, berbuatlah yang terbaik untuk sesama manusia, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik pada siapa saja yang berbuat baik kepada sesamanya manusia. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, dan yakinlah logika langit selalu benar, karena Tuhan menjanjikan dan tidak pernah lupa akan janjinya. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini menjadi sumber edukasi, sumber motivasi, dan sumber inspirasi bagi kita semua di dalam berbuat baik dan berbuat yang terbaik serta berdasarkan logika langit. Terima kasih, sampai jumpa pada kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.